Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya tullabi. Nahnu natakim maratan ukhra fi hadhihi al-fursa an-nafisah wa la nansa an nashkurallaha azza wa jalla bi ta'atil ibadah. Nahnu al-an fi dars al-hiwar. Fa iftahu kutubakum fi hadhihi safhah 17. Oke. Law ra'ayna fi hadhihi safhah hunaka suwar. Surah ula, surah saniyah, surah salisa, wa surah rabi'ah. Fa hadhihi surah tuaddi ila al-hiwar. Ala wa huwa kama ra'aytum fi hadhihi asyasha. Al-mawdu' judul fi hadha dars, di pelajaran ini, as-su'al 'anil jinsiyah. Pertanyaan tentang kebangsaan tanah air gitu ya, tempat kelahirannya atau seperti itu. Dan pertanyaan tentang kebangsaan ini penting juga untuk mengetahui dari mana dia berasal atau dari mana dia dilahirkan, seperti itu ya. Dan ketika ditanya tentang kebangsaan, maka konteksnya adalah negara, bukan daerah. Misalkan majinsiyatuka Bogor. Nah, Bogor itu nama daerah, bukan nama negara ya. Tetap nama negaranya adalah Indonesia gitu ya, berbeda. Dan kalau anak-anak sekalian menulis terjemah, tolong tulisnya seperti ini nih, katanya terus di bawahnya terjemahannya. Jadi terjemahannya itu per kata. Kalau misalkan di bawahnya nggak mau, tulis di atasnya, tulis lagi di sini di bawahnya gitu ya. Jangan dijadiin satu. Misalkan nulisnya seperti ini, misalkan nih Ustadz ganti kan, misalkan tulisannya diganti jadi pertanyaan tentang bangsaan. Nah, ini salah satu nulis terjemahan yang salah walaupun betul ya, dan ini ciri-ciri orang yang malas. Jadi tulisnya harus tetap per kata seperti ini. Kalau nggak muat gimana Ustadz? Ya diatur biar muat gimana caranya, oke? Ya gitu ya. Ada percakapan. Sini gambar tadi kita lihat di situ sebelah. Umar, sabahul khair, pagi yang cerah. Usman, sabahun nur, pagi yang cerah. Pagi yang baik atau pagi yang cerah, ini adalah satu salam pembuka. Ya tetap salam pertama yaitu apa? Assalamualaikum, sabahul khair. Terus yang dijawab waalaikumsalam, sabahun nur. Gitu ya. Kemarin kita telah belajar itu di bab pertama. Dan Umar, ma jinsiyatuka, apa jinsiyatuka, kebangsaanmu. Kalau kita mau nanya sesuatu itu pakai ma ya, ma hadza, ma hadhihi, ma jinsiyatuka, mas muka. Kalau ka untuk laki-laki, tapi kalau perempuan kalau ka untuk laki-laki, tapi kalau ki untuk perempuan. Contohnya ma jinsiyatuki. Nah, maksudnya untuk perempuan apa? Lawan bicara kita. Dan di sini kan lawan bicaranya dua-duanya cowok kan, gak ada yang perempuan kan, makanya ka, bukan makanya ki gitu. Terus Usman menjawab, ana Pakistaniyun, saya orang Pakistan. Gitu ya. Ulang lagi, assalamualaikum, sabahul khair, waalaikumsalam, sabahun nur, ma jinsiyatuka, ana Pakistaniyun. Selesai. Ahlan wa sahlan. Nah, nama-nama negara ini seperti ini. Misalnya ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailandi, ada Filipina ya. Ada beberapa kata yang di Indonesia itu nggak ada di Arab. Contohnya Pakistan, huruf P. Misalkan huruf P ini kayak gini, Pakistan, diganti jadi huruf ba, jadi huruf ba. Jadi ganti jadi huruf ba ya, Pakistan. Ini ba fathah ya. Seperti itu. Dan cara memakai kalimatnya adalah misalkan sini kita lihat al-jinsiyah. Pertama kita harus tentukan nama negaranya nih pertama. Ya. Setelah itu kita lihat dalam bicara kita, dia itu laki-laki atau perempuan. Yang ketiga baru kita rubah kalimatnya.
Contohnya kita udah milih nih nama katanya Indonesia, ya, Indonesia, ya. Jika laki-laki, maka ditambah huruf ya bertasydid di akhir katanya, wajib hukumnya. Nah, jika perempuan ditambah huruf ya dan tak bulat di akhir katanya atau tak marbuto, dan huruf ya tasydid berharakat fathah. Ya tasydid yang sebelum tak marbuto, wajib hukumnya, ya. Yang ketiga, perubahan kata yang ada ditambah, ada yang dikurangi. Nah, ada yang ditambah, lihat, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ya. Lihat, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Tergantung nama negaranya dan berbeda-beda jika nama negaranya berakhir katanya, akhir pada kata hurufnya. Misalkan kita lihat di sini tadi di awal. Nah, Indonesia akhir hurufnya apa? Lihat A, alif, ya kan? Kita lihat Thailand akhir hurufnya apa? Da. Kita lihat Filipina awal hurufnya alif lam. Nah, itu beda nanti cara merubahnya. Nah, kita lihat di sini. Ketika akhiran katanya negaranya hurufnya alif tegak. Alif tegak kayak gini nih, yang di Indonesia nih akhirnya ternyata alif tegak kan. Nah, maka harus dirubah, dihapus alif tegaknya dan huruf ya-nya dihapus. Huruf ya-nya sebelum alif tegak dihapus nih. Ketika udah dihapus, berubah menjadi kayak gini. Ya, sinna yang tadi harokatnya. Nah, Indonesia, ya kan, jadi Indonesia, ini salah nih, bukan Indonesia, jadi Indonesia, ya. Ketika laki-laki, ingat tadi rumusnya di awal apa? Ditambah ya tasydid, ya kan? Ketika laki-laki ditambah ya tasydid, ya, Indonesia jadi Indonesiun, ya. Ketika perempuan ditambah ya tasydid dan tak marbutoh, jadi Indonesia. Artinya apa? Laki-laki Indonesia dan perempuan Indonesia, gitu, ya. Dan jika nama negara itu yang buat akhiran negaranya hurufnya alif tegak. Jika negaranya tidak ada alif tegak di akhirnya, misalnya apa nih? Negara Laos, langsung Lausun, ini artinya tulisannya Lausun. Ketika laki-laki Laos ditambah huruf ya tasydid, langsung ditambah, nggak ada yang dikurangi. Beda kalau tadi harus dihapus dulu, ya kan? Kalau yang ini, kalau misalkan akhirnya itu bukan alif tegak, maka tinggal langsung ditambahin ya-nya. Tadi kan awalnya katanya lausun, ya. Liatin ini yang muter-muter lausun. Nah, palingan diganti sunnya itu, diganti sinnya harokat doma diganti jadi kasroh, jadi lausi ditambah terus ya bertasydid. Nah, jadi lausiyun gitu. Dan perempuan juga sama, ya. Tadinya tulisannya lausun, dirubah sisinnya tadinya doma menjadi kasroh, kemudian ditambah ya dan tak marbutoh, jadi lausi yatun, gitu, ya. Dan yang ketiga, jika negaranya menggunakan alif lam. Nah, tadi kan ini ada alif lamnya enggak ada kan? Alif lam itu seperti ini nih. Nah, yang di awal-awal ini nih, lihat nih. Nah, ini kan, lihat sini. Nah, ada alif, ada lam, alif lam namanya. Ada alif, ada lam, ya. Huruf pertamanya. Kalau tadi kan kita ngeliat huruf akhirnya, ya. Huruf akhirnya kan, ini kan huruf akhirnya, ya kan. Sekarang kita lihat huruf pertamanya. Huruf pertamanya ini, alif sama lam. Pertama kita buang alif lam jadi seperti ini. Nah, kita dibuang nih. Yang awalnya tadi ada ininya, dibuang, dihapus. Jadi yaban. Ya, yaban. Yang kedua, cara kita rubah harokat akhirnya di kata tersebut menjadi kasroh. Tadinya domah nih. Kata terakhirnya kan huruf nun, ya. Nun berharokat domah, kita rubah jadi kasroh. Jadi tadinya yabanu menjadi yabani. Nah, setelah itu huruf ketiga, angka ketiga kita tambah huruf laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki pakai ya tasydid dan jika perempuan pakai ya dan tak
buto. Jadi seperti ini jika laki-laki. Nah, tadi kan udah dirubah jadi ya kasro ya kan? Ya bani ditambah ya bertasdid. Jadi ya bani yun. Laki-laki Jepang. Gitu ya. Kalau perempuan gimana? Tadi udah dirubah jadi ya bani ya kan? Awalnya ya banu. Langkah berikutnya dirubah jadi ya bani. Langkah berikutnya dirubah sesuai dengan perempuan atau laki-lakinya. Jika lo perempuan, jadi ya ditambah ya tasdid dan tamar buto. Jadi ya bani yatun. Nah seperti itu. Jadi ini laki-laki Jepang, ini wanita Jepang gitu ya. Dan di sini Ustadz ada soal latihan seperti ini. Ya. Ubahlah kata tersebut menjadi kebangsaan kamu. Menjadi kebangsaan. Ya, kebangsaan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ya. Ingat, huruf dan perubahan kata berbeda tergantung huruf akhirnya. Silahkan dilihat lagi tutorial di atas. Yang di atas yang mana? Yang tadi ada di sini. Nah, yang kayak gini, yang C, yang A, yang B, yang A. Ingat ya, disesuaikan dengan akhir hurufnya. Ada yang naik, ada yang alif, akhir hurufnya yang bukan alif, akhir huruf yang awal hurufnya kayak alif lam ya. Ingat, dilihat di situ ya. Di atas pada huruf A, B, C. Nah, ingat ya, hurufnya itu ngikutin tutorial di atas. Nah, ini kan lihat kita lihat contoh soal pertama. Burma. Kalau kita lihat tutorial di atas yang akhir hurufnya tegak itu tutorial nomor berapa? Nomor A. Maka kita ngikutin caranya huruf A. Contohnya jadi Burma jadi Burmiyun atau Burmiyatun. Nah, contoh nomor 3 nih, kita lihat nih. Akhir hurufnya bukan alif tegak. Terus awalnya bukan alif lam. Berarti kita pakai tutorial yang huruf B. Contohnya seperti itu, misalkan Vietnam jadi Vietnamiyun, jadi Vietnamiyatun. Nah, gitu ya. Mau kita lihat di nomor 5, ternyata alif lam, ada alif lamnya. Kita lihat di sini. Tutorial ada alif lam nomor berapa ya kira-kira? Ternyata di nomor C, di huruf C ada alif lamnya. Al-Arabi. Jadi digantinya Arabiyun sama Arabiyatun dan seterusnya ya. Ini yang ada di video sekarang ini. Soalnya kalian catat jawabannya di buku kalian beserta soalnya. Habis itu baru kirimin ke WA Ustadz Ayub ya, di Japri aja. Paling lambat jam 10 malam. Ya. Dan ditulis nih di buku kalian. Ya. Ini halaman ini nih. Dari atas sampai sini. Ini ditulis, ini juga ditulis. Ini juga ditulis ya. Tapi yang dikumpulin di Ustadz hanya latihan ini aja. Kenapa harus ditulis? Biar kalian tuh ada tulisan, ada catatan. Karena kalau di buku kalian cuma ada gambar seperti ini doang, nggak ada tulisannya kan. Nah, itu tambahan dari Ustadz ya, buat apa, kosakata kalian agar bisa dihafalkan nantinya. Jadi itu ya soalnya ini ya, ikutin apa perintah Ustadz tadi, diisi di buku tulis kalian ya, buku catatan, bukan buku paket. Nah, yang ini ditulis dari awal sampai akhir gitu, akhir. Nggak perlu dipoto catatannya, itu buat kalian ya. Oke, sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.